Selamat datang di Eleven Juli 86 Channel. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai tempat-tempat yang menjadi warisan dunia UNESCO bagian 1. Sebelum kita mulai, silakan kalian tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Membentang dari utara ke selatan melalui jantung Beijing yang bersejarah, poros tengah terdiri dari bekas istana dan taman kekaisaran, struktur pengorbanan, dan bangunan seremonial dan publik. Bersama-sama mereka memberikan kesaksian tentang evolusi kota dan menunjukkan bukti sistem dinasti kekaisaran dan tradisi perencanaan kota Tiongkok. Lokasi, tata letak, pola perkotaan, jalan, dan desain menampilkan ibu kota yang ideal seperti yang ditentukan dalam Kaogongji. Sebuah teks kuno yang dikenal sebagai kitab kerajinan beragam. Daerah ini, di antara dua sungai paralel, telah dihuni selama sekitar 3.000 tahun, tetapi poros tengah sendiri berasal dari dinasti Yuan, 1271 sampai 1368, yang mendirikan ibu kotanya, Dadu, di bagian utara. Properti ini juga menampilkan struktur bersejarah yang dibangun selama dinasti Ming, 1368 sampai 1644, dan ditingkatkan selama dinasti Qing, 1636 sampai 1912. Ansambel monumental Targu-Jiu diciptakan pada tahun 1937 hingga 1938 oleh Konstantin Brancusi, seorang pelopor patung abstrak yang berpengaruh, untuk memperingati mereka yang meninggal membela kota selama Perang Dunia Pertama. Terletak di dua taman yang dihubungkan oleh Avenue of Heroes yang sempit, properti ini mencakup ansambel monumental instalasi pahatan dan gereja Rasul Suci Petrus dan Paulus yang sudah ada sebelumnya. Perpaduan luar biasa antara patung abstrak, arsitektur landscape, teknik, dan perencanaan kota yang disusun oleh Konstantin Brancusi jauh melampaui episode masa perang lokal untuk menawarkan visi orisinal tentang kondisi manusia.
Terletak di Taman Nasional Knozero di wilayah barat laut wilayah Eropa Federasi Rusia, properti ini menggambarkan lanskap budaya lokal yang berkembang di sini sejak abad ke-12 setelah penjajahan Slavia secara bertahap. Ini menggabungkan sejumlah pemukiman pedesaan tradisional dengan arsitektur kayu vernakular dan mencerminkan pengelolaan komunal pertanian dan alam yang berkembang ketika budaya hutan asli Finno-Ugrik bergabung dengan budaya lapangan tradisional Slavia. Gereja kayu dan bangunan keagamaan lainnya awalnya dihiasi dengan langit-langit yang dicat atau surga, adalah landmark sosial, budaya, dan visual utama di daerah tersebut. Organisasi spasial mereka, bersama dengan situs suci dan simbol, menyoroti hubungan spiritual penghuni dengan lingkungan ini. Dari 500 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi memperluas wilayahnya di seluruh bagian Eropa dan Afrika Utara hingga perbatasannya berjumlah sekitar 7.500 km pada abad kedua. Segmen Rumania, Dacian Limes, beroperasi dari 106 hingga 271 Masehi. Properti ini terdiri dari 277 bagian komponen dan mewakili perbatasan darat terpanjang dan paling kompleks dari bekas provinsi Romawi di Eropa. Melintasi beragam lanskap, ini ditentukan oleh jaringan situs individu yang mencakup benteng legioner, benteng tambahan, benteng tanah, menara pengawas, kamp sementara, dan bangunan sekuler. Dacia adalah satu-satunya provinsi Romawi yang seluruhnya berada di utara Sungai Danube. Perbatasannya melindunginya dari populasi barbar dan mengontrol akses ke sumber daya emas dan garam yang berharga. Hekmataneh adalah salah satu ibu kota dunia Kekaisaran Achaean yang berdiri 2.500 tahun yang lalu. Hekmataneh terletak di dekat kota Hamadan, Iran, dan memiliki monumen berupa prasasti yang mengukir sejarahnya. Prasasti Hekmataneh ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Persia kuno, Elam, dan Babilonia. Prasasti ini ditulis dalam 3 kolom dengan 20 baris. Prasasti Hekmataneh diukir oleh Darius I 522 sampai 486 sebelum Masehi dan putranya Xerxes 486 sampai 446 sebelum Masehi. Prasasti ini terletak di bebatuan dekat kota Hekmataneh. Monumen prasasti Hekmataneh berada di ujung jalan subur dari Abbas Abad ke Alfankouh dan di sebelah air terjun Ganjnameh. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini tentang tempat-tempat yang menjadi warisan dunia UNESCO bagian 1. Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik di bagian 2. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap eksplorasi keindahan dunia.